Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, salam sehat rohani dan salam sehat jasmani serta selamat hari Minggu. Puji Tuhan, Tuhan telah mempercayakan satu hari lagi buat kita. Hari ini Minggu 9 Januari tahun 2022. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini juga kita percaya kalau Tuhan pasti memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita, terlebih karena hari ini adalah hari Minggu, maka kita akan beribadah baik secara online dan onsite. Mari izinkan Tuhan terlebih dahulu bicara kepada kita, sehingga dengan demikian kita tahu apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Luar biasa, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 36 hari bersama kitab 2 Tawari. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan ini akan membuat saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan, mengalami perubahan karakter semakin serupa dengan Kristus. Amin. Baiklah, kita akan mulai membaca kitab 2 Tawari pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Sebagai judul perenungan kita hari ini, menentukan kebutuhan yang tepat. Dan pengantar dari renungan ini saya akan coba bacakan kepada kita ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berikanlah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara tentang raja, maka yang terlintas adalah istana megah dengan puluhan bahkan ratusan pegawai yang siap melayani kapan saja, di samping kekuasaan yang tak terbatas itu. Pendek kata, raja adalah simbol kemegahan dan kehormatan. Salomo sebagai raja pengganti Daud memimpin kerajaan Israel juga berada pada posisi yang sama. Kekuasaan yang tidak terbatas, memiliki jumlah pengikut yang begitu besar dengan daerah kekuasaan yang amat luas, serta dikasihi Allah secara spesial. Bisa saja semua itu membuat Salomo mabuk kepayang dan memanfaatkan Allah. Bukan hanya berbagai fasilitas berlimpah dalam fungsi dan perannya sebagai raja, Salomo bahkan diberikan hak istimewa untuk mengajukan permintaan khusus pada Allah. Menarik sekali, karena ternyata Salomo tidak meminta yang umumnya diharapkan penguasa, yaitu harta, kekayaan, kemuliaan, nama besar, umur panjang, atau balasan Allah terhadap musuh-musuh Salomo. Melainkan, ia meminta hikmat dan pengertian, dengan alasan ia membutuhkannya untuk memimpin bangsa serta melakukan fungsinya sebagai hakim bagi rakyat. Permintaan yang sangat bijak, mengingat tanggung jawab yang diembannya cukup berat. Sebuah permintaan yang sesuai dengan kebutuhannya saat itu sebagai Raja Israel. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Perenungan kita hari ini mengajarkan kita satu hal, yaitu kita belajar meminta yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Salomo bisa saja meminta nama besar dari Allah, tetapi itu bukan yang utama. Tahukah kita bahwa manusia seringkali meminta berdasarkan keinginannya, padahal hal itu bukanlah kebutuhan yang sesungguhnya. Kebutuhan adalah hal yang wajib dipenuhi karena berkaitan dengan hidup, sedangkan keinginan adalah hal yang tidak wajib kita miliki. Karena itu, mintalah hikmat Tuhan, agar kita tahu membedakan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan kita dan apa yang menjadi keinginan kita. Percayalah, Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan. Dan memang Tuhan juga tahu apa yang kita inginkan. Namun di hadapannya, yang harus diutamakan adalah apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebagai manusia, bukankah banyak keinginan-keinginan yang timbul dalam hati dan pikiran kita? Terkadang karena keinginan itu, kita lupa apa yang sesungguhnya kita butuhkan. Dalam berkat daripada Allah yang Dia berikan kepada kita, bukanlah berdasarkan apa yang menjadi keinginan kita, tapi Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Namun jika keinginan itu adalah merupakan kebutuhan kita, Dia tidak akan pernah berlama-lama. Dia tidak akan pernah menunda waktunya. Dia akan memberikan saat itu juga kalau Dia tahu itu adalah kebutuhan. Karena itu percayakan semua hal hidupmu kepada Tuhan. Mintalah sesuatu yang menjadi sungguh-sungguh kebutuhanmu. Maka baginya tidak ada yang mustahil untuk mempersiapkan semuanya itu tepat pada waktunya. Diberkatilah kita semua. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi menyadarkan kita
bahwa Tuhan kita sungguh-sungguh tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan itu pasti diberikannya tepat pada waktunya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Terlebih saat kita akan beribadah kepada Tuhan, bawalah persembahan dan korban syukurmu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan tulus dan ikhlas persembahkanlah apa yang saudara bisa persembahkan hari ini sebagai ungkapan syukurmu karena sepanjang minggu pemeliharaannya telah nyata atas hidupmu. Bagi saudara yang mengambil bagian dalam pelayanan, lakukan semuanya dengan takut akan Tuhan. Lihatlah, pengurapan yang ganda menjadi milik dan bagianmu. Diberkatilah kita semuanya. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu.